الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية ثوبان رضي الله عنه: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خاذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إخواني وأخواتي رحمكم الله، أوصيني وأوصيكم بتقوى الله كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالتقوى الله فإنها رأس كل عمل. Hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah inti dari sebuah ibadah. Tidaklah amal ibadah seorang hamba diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali didasarkan atas perasaan takwa itu sendiri. Ikhwan rahimakumullah, kemarin sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu bahwa salah satu yang mengawali akan kemunculan Al-Mahdi adalah wujudnya satu taifah yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengokohan atau mempersiapkan akan kemunculan Al-Mahdi itu sendiri. Yakni apa? Berupa pemerintahan yang akan dibentuk oleh Al-Mahdi. Jadi pemerintahan yang akan dibentuk oleh Al-Mahdi, atau dengan istilah yang syar'i adalah Al-Khalifah, Al-Khalifah ala minhajin nubuwah, itu nanti dipersiapkan oleh taifah yang memang dimunculkan sebelum kehadiran Al-Mahdi itu sendiri. So, kemarin kita jelaskan bahwa taifah tersebut adalah taifah yang akan munculnya dari Khurasan, dan banyak riwayat menjelaskan tentang itu. Dan taifah ini senantiasa dia menetapi kebenaran, senantiasa menetapi kebenaran walaupun orang-orang yang tidak menyukai mereka dari minal muslimin, dokhirnya orang-orang Islam, tetapi tidak menyukai kemunculan taifah ini, atau dalam bahasa riwayat dikatakan man khadzalahu, orang-orang mukhadzil. Mukhadzil itu adalah orang-orang bagian dari kaum muslimin yang senantiasa menggembosi akan kelaziman yang ditegakkan oleh taifah ini. Berupa apa? Zahirina al-haq, yuqatiluna fi sabilillah.
Jadi Taifah ini melazimi satu perintah Allah Subhanahu wa taala, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna laumata laim. Walaupun mukhadil tadi itu, para mukhadilin tadi itu memberikan penggembosan, pencercaan, pencelaan, tetapi mereka tetap eksis di atas jalannya. Demikian pula kalau tadi sebagian dari orang-orang muslimin yang mencela mereka, ada lagi satu kelompok lainnya yang disebut dalam hadis itu disebutkan sebagai mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi jalannya, minal kufar, dari orang-orang kafir asli, kafir yang wujudnya nyata. Mereka memerangi Taifah ini senantiasa membuat proyek besar untuk menghancurkan Taifah ini. Karena mereka tahu, karena dari kekufaran itu tahu, Taifah inilah yang akan menghadirkan, melazimkan kebenaran senantiasa berjalan di muka bumi hatta ya'ti amrullah, sehingga datangnya hari kiamat. Jadi as-sira' bainal haq wal batil itu senantiasa wujud sejak diciptakannya manusia Bani Adam, terus menerus wujud. Kalau ada ahlul haq mesti ada ahlul batil, dan ini tidak pernah bisa ahlul haq ahlul batil ini tidak bisa damai, tidak pernah akan bisa berhenti perseteruannya. Kalau salah satu menghendaki perdamaian di antara keduanya, ya mesti itu ada sesuatu di dalamnya. Kalau pinjam istilahnya seorang ustadz, itu kalau ada orang kafirnya gila, ya berarti dia orang kafirnya mau dapat hidayah, mau masuk Islam. Begitu sebaliknya, kalau terjadi pada umat Islam, orang ahlul haknya, berarti ahlul haknya tidak gila, berarti ahlul haknya berarti akan jatuh ke dalam apa? Kekufuran, yang termasuk bagian dari al-wala wal. Nanti ini perlu sekiranya nanti ada satu ustadz yang menjelaskan tentang satu kitab dari kitab Tauhid tentang masalah al-wala wal bara. Karena al-wala wal bara itu satu bahasan bagian daripada tauhid yang paling banyak disebutkan di Al-Qur'an setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid. Bahkan kata para ulama, tidak akan sempurna seorang mukmin itu imannya, keimanan tidak akan sempurna sehingga mereka betul-betul menegakkan al-wala wal bara. Dan berapa banyak juga kaum muslimin yang terjerembab secara tidak sadar jatuh ke dalam jurang kekufuran karena sebab pengetahuannya lemah ke dalam al-wala wal bara. Maka ini penting, dan inilah yang menjadi asas daripada Taifah al-Mansurah. Akidah al-wala wal bara ini adalah asas, pondasi, usul yang ditegakkan oleh Taifah al-Mansurah. Tidak mungkin Taifah al-Mansurah itu menyelisih akidah al-wala wal bara. Ya rahmakumullah, kemarin sudah banyak dijelaskan tentang bahwa Taifah ini akan munculnya dari arah timur, dari arah Khurasan. Sudah lazim, sudah masyhur. Saya ingin mengangkat satu riwayat lagi, ya. Ini masyhur, tetapi tentang keadaannya banyak yang saya kira belum mengangkat hakikat dari hadis ini, khobar dalam hadis ini. Hadis ini Rasulullah SAW bersabda, yaktatilu indakan zikum hadhihi salasa kullahum waladun khalifah. Akan berselisih atau berperang di sisi perbendaharaan kalian, yakni ada yang bilang Ka'bah, ya. Hadhihi salasa kullahum waladun khalifah. 3 orang yang semuanya adalah 3 anak khalifah. La tasiru ila wahidin minhum, mereka disarahkan mereka ini sedang memperebutkan kekuasaan. La tasiru ila wahidin minhum, tetapi ketiganya tidak akan mendapati itu semua. Mereka berseteru mengendaki kekuasaan, tetapi mereka tidak mendapatkan kekuasaan yang dihajatkan mereka itu. Summa tuqbalu rayatus sud min Khurasan, kemudian muncul bendera-bendera hitam min Khurasan, dari arah Khurasan. Satu riwayat hadis ini dalam riwayat Ibnu Ma'dan, dalam riwayat yang lain minal masyriq.
Hadis ini dua. Fayaqtulunakum muqtalatan lam tarauha mithlaha. Mereka akan memerangi kalian, bangsa Arab, orang Jazirah Arab saat itu, saat munculnya keadaan seperti ini, itu dengan peperangan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Artinya dengan peperangan yang dahsyat. Summa dzakara syai'an. Kemudian rawi hadis ini, perawi Ibnu Ma'dan ini lupa, dia menyebutkan sesuatu tapi lupa. Summa dzakara syai'an, lupa yang disebutkannya dari Rasulullah SAW. Kemudian melanjutkan, fa idza kana dzalik, apabila yang demikian terjadi, fa'tuhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah. Di riwayat yang lain, fa innahu khalifatullah al-mahdi. Rahimahumullah, dari hadis ini ya, ada perselisihan di antara anak Ibnul Khalifah di sisi Ka'bah. Kemudian muncul tiba-tiba kalimatnya merangkai dengan satu kalimat tuqbalu, summa tuqbalu rayatu sud minal Khurasan. Tiba-tiba muncul bendera-bendera hitam dari Khurasan yang akan memerangi mereka ini, memerangi orang-orang ini. Summa dzakara syai'an fa idza kana dzalik, apabila kalian sudah mendapati hal semacam itu, fa'tuhu, maka datangi kalian. Atau dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat yang lainnya, summa fa'tuhu fabayi'uhu. Kalau yang ini hadis tadi yang tadi saya bawakan fa'tuhu. Tapi yang riwayat yang lainnya fa'tuhu fabayi'uhu. Datangilah dan berbaiklah kepadanya. Kepada siapa? Taifah al-Mansur, Taifah yang muncul dari Khurasan. Fa innahu khalifatullahi al-Mahdi. Karena dalamnya ada Khalifah al-Mahdi. Dari hadis, dari asar ini, dari riwayat ini, sebenarnya kita bisa memberikan satu asumsi, memberikan satu nalar dari riwayat hadis ini, dari teksnya saja, bahwa Al-Mahdi itu senantiasa terikat dengan Royatus Sud. Fa'innahu, karena di dalamnya itu mereka itu adalah Al-Mahdi. Mereka itu adalah pasukan Al-Mahdi. Jadi problem yang akan datang di Jazirah Arab itu tidak diselesaikan oleh bangsa Arab. Tetapi yang menyelesaikannya adalah Taifah al-Mansurah minal Khurasan. Yang ciri-cirinya adalah membawa bendera-bendera hitam. Yang kata Ibnu Katsir dinamakan, mereka membawa bendera-bendera Rasulullah SAW yang dinamakan al-iqab. Jadi korelasinya begitu. Mereka berjalan, bahkan dalam hadis sebelumnya itu saya jelaskan bahwa ketika mereka keluar dari Khurasan, mereka menuju Jaziratul Arab, menyelesaikan persoalannya di Jaziratul Arab, kemudian menuju Syam, kemudian nanti membebaskan Baitul Maqdis. Jadi prosesnya demikian, nggak berhenti, tidak ada yang bisa menghalangi mereka hatta mereka datang ke Baitul Maqdis. Bahkan di riwayat yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa mereka inilah yang akan menaklukkan Konstantinopel dan Rum. Yang kemudian nanti komandannya ketika berhasil menaklukkan, siapa komandannya? Komandan utamanya Al-Mahdi, iya kan, jelas. Nanti mereka membagikan ghanimah dengan atrosah, dengan perisai. Jadi nggak dihitung lagi sudah, saking banyaknya. Dalam satu asar disebutkan nanti itu saking banyaknya ghanimah yang dibagikan itu diantaranya dari Sabaya. Sabaya, ngerti Sabaya nggak? Sabaya itu budak perempuan yang didapatkan bagian dari ghanimah. Itu sejumlah masing-masing itu akan mendapatkan 300 sabaya. Saking banyaknya.
Ikhwanakumullah. Kemudian di riwayat lain saya ingin melengkapi yang kemarin tertinggal ya. Bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz jaa fityatun min Bani Hashim fataghayyara launuhu. Satu ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud, tiba-tiba ada sekelompok pemuda-pemuda Bani Hashim itu sedang berada di sekitar Rasulullah. Kemudian fataghayyara launuhu, kemudian berubahlah wajah Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, faqulna ya Rasulullah, ma nazala nara fi wajhika syai'an nukrihuhu. Wahai Rasulullah, apa yang tidaklah kalau kami ya tidak senantiasa memperhatikan wajahmu, ketika ada perubahan di wajahmu yang tidak mengenakkan tadi, pasti kami akan juga merasa nggak enak, merasa membencinya, perubahan yang tampak di wajah Rasulullah SAW itu. Kemudian Rasulullah menjawab, qala inna ahli baiti, sungguhnya ahlul baitku ikhtarallahu lanal akhirah, telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirat ala dunya, terhadap dunia. Wa inna ahli baiti sayalqauna min ba'di, sungguhnya ahlul baitku itu nanti setelahku akan senantiasa ditimpa balaan wa tasridan wa tatridan hatta ataqaum min qibalal masyriq. Mereka kaumku nanti itu Bani Hashim akan senantiasa ditimpa oleh musibah-musibah, wa tatridan wa tasridan, dan pengusiran-pengusiran dan pembunuhan-pembunuhan. Hatta ataqaum min qibalil masyriq, sehingga datang satu kaum yang asalnya dari arah timur. Sudah sepakat kita kalau Taifah itu arah timur berarti Khurasan. Ma'hum rayatus sud, bersama mereka membawa bendera-bendera hitam. Fayas'alunal haqqa fala yu'tunahu, mereka meminta al-haq, haknya, tetapi tidak diberikan kepadanya. Fayuqatiluna fayansuruna fayatuna ma sa'alu, kemudian mereka memerangi mereka itu ya, kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepadanya haknya. Fala yaqbalunahu hatta yudafi'uha ila rajulin min ahli baiti, tetapi ketika sudah mereka menangkan, mereka tidak mau menerimanya. Fala yaqbalunahu hatta kemudian mereka, sehingga mereka memberikannya hak tadi itu, hak apa namanya? Hakul wilayah, hak pemerintahan. Kepada siapa? Ila rajulin min ahli baiti, kepada salah seorang dari ahlul baitku. Siapa? Al-Mahdi. Yuwati'uhu ismi, namanya adalah serupa dengan namaku, kata Rasulullah. Namanya Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, namanya bapaknya seperti nama bapakku. Nama bapaknya seperti nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Fayamlikul arda fayamla'uha qistan wa adlan kama mala'uha juran wa dhulman, akan memenuhi bumi ini dengan kejujuran dan keadilan yang sebelumnya bumi ini telah dipenuhi dengan kecurangan dan kezaliman. Faman adraka dzalika minkum, barang siapa yang mendapati zaman itu, mereka itu, aw min aqabikum fayatunahum wal habban ala salji fa innaha rayatul huda fa innahu rayatul mahdi. Kalau kalian sudah mendapati seperti itu, maka hendaklah kalian mendatanginya walaupun harus merangkak di salju. Artinya dalam kondisi berat apapun kita senantiasa harus menujunya ketika sudah dengar itu. Karena di dalamnya royatul, karena dia itu adalah royatul huda. Dalam riwayat yang lain, fa innahu royatul mahdi. Karena itu adalah benderanya al-mahdi. Jadi ketika tadi itu Ibnul Khalifah itu memperebutkan kekuasaan yang bukan haknya, ya kan? Kemudian akhirnya diperangi oleh Royatus Sud ini. Kemudian mereka menang. Kemudian ketika kemenangan itu, hak wilayah tadi, hak pemerintahan tadi diserahkan kepada Al-Mahdi.
Munculnya dari Al-Khurasan. Jadi hadis itu sebenarnya nyambung gitu loh. Tapi sekarang ini ngajinya kok putus-putus tadi. Urusannya Saudi itu dibahas. Iya kan? Kajian yang sementara beredar tentang hadis ini, kajiannya cuma di sekitar Saudi. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh bangsa Arab, tetapi yang menyelesaikan adalah bangsa Khurasan. Taifah bukan bangsa, tapi Taifah yang munculnya dari Khurasan. Makanya, jadi kalau kita melihat Taifah itu, karena kemarin sudah kita berikan satu penjelasan, satu penguatan bahwa tidak mungkin sesuatu yang disifatkan itu tidak ada wujud, mesti ada wujudnya. Kalau sesuatu itu ada wujud, mestinya bisa dinalar, bisa apa namanya, direspon dengan indera kita. Kita lihat saja yang ada di Khurasan sekarang ini, apa yang terjadi. Mana kira-kira alul haq yang sedang menguat? Kan begitu nalarnya. Kalau kita bisa mengindranya dengan indera yang benar, insya Allah kita bisa merasakan itu. Kalau itu memang itu sudah dengan prasangka baik kita, ya. Apalagi banyak ulama juga menegaskannya. Ya. Sebenarnya ya parameter itu bisa kita jadikan parameter untuk menghasung kebenaran di zaman fitnah ini. Jadi satu pegangan. Kan ini zamanul fitnah, zaman gelap sekarang ini. Si fulan jamaah fulana bilang anal haq, jamaah fulana bilang anal haq. Semuanya mengaku kebenaran. Di tengah-tengah kebenaran yang ada, kan senantiasa la tazalu ta'ifah ini muncul. Senantiasa wujud ta'ifah ini. Bahkan sifat-sifatnya dijelaskan. Indrawi kita lah yang harus menjelaskan, mendohirkannya. Siapa di antara ta'ifah itu yang sekarang ini bisa dijadikan pegangan. Ini penting kajian ini. Kenapa? Kalau kita nggak bisa mengindra ini, ta'ifah Mansurah ini, ya memang kita akan salah pegang nanti. Salah pegang pelita di zaman kegelapan. Karena setelah ini, ya, setelah Taifah ini muncul, kemudian mereka bersama Al-Mahdi. Mereka memegang Royatul Huda, bendera kebenaran. Selain mereka adalah kebatilan. Jadi hari itu, ketika itu muncul, maka personifikasi wahyu itu ada pada mereka. Personifikasi kebenaran itu ada pada mereka. Jadi kalau ada siapapun orang itu akan mengklaim menyelisih mereka, pasti mereka dianggap ahlul batil. Ini penting. Makanya jadi mesti akan muncul mukhadzal itu. Kita bisa lihat mukhadzal itu menggembosi apa yang mereka kerjakan. Ini proyek besar Taifah Mansurah Al-Mahdi. Bukan berarti memilih Al-Mahdi kemudian dipilih Fulan bin Fulan, enggak. Tetapi memang semua proyeknya dikerjakan untuk menghadirkan kondisi yang paling baik untuk pemerintahan Al-Mahdi. Karena kebenaran itu diperjuangkan. Di riwayat yang lain saya ingin menjelaskan. Ini ada supaya mencabut subhat. Dari Harun bin Mughirah. Qala hadatsana Umar bin Abi Kubaish bin Abi Kaish an Su'aib bin Khalid an Abi Ishaq qala Ali radhiyallahu anhu wa nadhara ila ibni al-Hasan. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu melihat anaknya Al-Hasan. Anaknya Ali ada dua yang laki, Al-Hasan dan Al-Husain. Wa nadhara ila ibni al-Hasan. Kemudian Ali melihat anaknya yang bernama Hasan. Faqala, kemudian Ali mengatakan, "Inna bani hadza sayyid." Sesungguhnya anakku ini, Al-Hasan ini, dia adalah sayyid. Kama simahu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkannya. Wa sayakhruju min sulbi rajulun yusamma bi ismi nabiyyikum. Nanti akan muncul, akan keluar dari tulang sulbinya, dari anak keturunannya Al-Hasan ini, rajulun yusamma bi ismi nabiyyikum, yang diberi nama dengan nama nabi kalian, yakni Muhammad. Syabbihuha yusabbihahu fil khalqi wa la yusabbihahu fil khulq. Dia akan menyamai dalam akhlaknya, tetapi tidak menamai dalam wujudnya. Summa dzakara qissatun yamalul ardu adla. Kemudian beliau mengatakan nanti mereka ini di anak turunannya Ali bin Abi Thalib dari Al-Hasan ini akan memenuhi bumi dengan keadilan, ini Al-Mahdi. Kenapa? Di antaranya ada ibrah yang disampaikan para ulama. Al-Hasan ini adalah Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Yang kita kenal kan 4 ya? Ya kan? Yang kita kenal 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Tetapi dalam satu hadis dan banyak riwayat dijelaskan bahwa Al-Khalifah itu salasuna sana, 30 tahun, sedangkan kalau 4 khalifah ini digabungkan masih kurang 6 bulan dan digenapi oleh Al-Hasan yang pemerintahannya berumur 6 bulan. Kemudian beliau apakah dia mati? Enggak. Dia mengakhiri pemerintahannya tidak mati, tetapi dia menyerahkan demi persatuan kaum muslimin. Mengislah kehidupan kaum muslimin ini dengan menyerahkan. Waktu itu kan ada persengketaan antara Muawiyah dengan kubunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Ali bin meninggal, khilafahnya Ali jatuh kepada Al-Hasan. Karena demi maslahat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, Al-Hasan bahasanya mengundurkan diri begitu ya. Kemudian diresmikan menjadi satu khalifah namanya Muawiyah. Dari apa yang dilakukan ini ya, dalam satu hadis dijelaskan, tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Di antaranya ini, Al-Hasan meninggalkan hak wilayah, maka Allah menggantikan dari turunannya mendapatkan hak wilayah yang lebih baik, yang lebih kokoh, lebih luas dan kokoh, yakni Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk menghilangkan sedikit subhat tentang Al-Hasan atau Al-Husain. Di antaranya ini hadis yang paling masyhur yang menjelaskan tentang hal itu. Ya rahimakumullah. Sementara untuk Taifah Rayatus Sud sudah kita habis sampai situ. Kemudian di antara lagi yang akan menjadi sebab mengitari kemunculan Al-Mahdi adalah terjadinya khosaf atau pembenaman bumi. Jadi bumi nanti ambles bahasanya. Khosaf itu paling gampang bahasa Indonesia, bahasa kita ini ambles buminya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu an qalat abasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamih faqulna ya Rasulullah sana'ta syai'an fi manamika lam takun taf'alhu. Dari Aisyah dari Abdullah bin Zubair bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, meriwayatkan abasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami. Rasulullah itu goyang-goyang dalam tidurnya, tidak gelisah dalam tidurnya. Faqulna ya Rasulullah ma sana'ta syai'an fi manamika. Kemudian Aisyah ini menjelaskan kepada Rasulullah, Rasulullah, saya melihat engkau tadi malam itu tidurnya enggak seperti biasanya. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala al-ajab. Sungguh mengherankan, kata Rasulullah. Sungguh mengherankan. Inna nasan min ummati ya'ummuna bil baiti bi rajulin min Quraisy qad laja'at bil bait. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan, sungguh ajaib. Nanti akan muncul sekelompok manusia ya, min ummati, dari golongan umatku, ya'ummuna bil baiti,
birajulin min Quraisy, ia akan memerangi salah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy yang berlindung di Ka'bah. Jadi Rasulullah SAW takjub. Karena apa? Rasulullah itu kalau mimpinya itu apa? Wahyu. Mimpinya itu kadang bisa sebuah suara, ya kan? Dari Jibril menyampaikan wahyu. Tetapi juga ada mimpinya berupa mukasyafah, berupa tampaknya jalan ceri, kayak kita melihat beskop, begitu. Mimpinya kita kadang-kadang melihat beskop gitu. Ya, seperti itu. Ini Rasulullah SAW melihat peristiwa yang nanti akan hadir pada umat ini. Al-Ajib. Rasulullah ya takjub. Kenapa itu? Ada golongan dari umatku, berarti mereka sudah menampakkan simbol-simbol kaum muslim. Ya ummuna bil baiti bi rajulin min Quraisy, nanti akan memerangi satu orang laki-laki dari bangsa Quraisy yang berlindung di Ka'bah. Hatta idza kanu bil baida. Jadi ketika ini pasukan ini yang akan menyerang seorang laki-laki, yakni Al-Mahdi tadi itu asalnya dari arah Syam. Arah Syam. Kemudian ketika kadang-kadang ini kan bil bait itu di Makkahul Mukarramah. Jadi kalau dari Syam mau ke Ka'bah, ke Mekah itu kan turun ya. Kalau peta dunia itu kan turun dari atas ke bawah. Iya kan? Turun gini. Ketika sampai di antara Madinah dan Mekah, namanya Ardul Baida. Kalau orang sekarang ini menyebutnya Medan Magnet, apa Jabal Magnet, daerah Jabal Magnet situ. Mereka idza kanu bil baida khusifa bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan pasukan itu ke dalam bumi. Jadi buminya tenggelam. Pasukan itu habis. Kecuali satu atau dua orang yang disisakan untuk memberikan khabar kepada komandan besarnya. Faqulna ya Rasulullah, inna tariq qad yajma'un nas. Sungguhnya ya wahai Rasulullah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya para jalan itu, para pejalan kaki yang di sana qad jama'un nas, juga akan tertimpa dengan hal itu juga. Qala na'am. Mereka juga akan ikut ditenggelamkan. Fi mustabshir wal majbur. Di dalamnya adalah mereka itu terdapat orang-orang yang mustabshir itu yang jelas baginya, wal majbur, dan orang-orang yang dipaksa untuk ikut berjalan bersama mereka. Di antara mereka juga ada ibnus sabil, para pelancong, ya. Yuhlikuna muhlikan wahidan, mereka akan semuanya akan dibinasakan dalam satu keadaan itu bersamaan. Meskipun wayasduruna masdarun satta, meskipun mereka itu berasal dari hal yang berbeda. Yab'asuhumullahu ala niyatim. Tapi nanti ketika hari berbangkit, Allah akan membangkitkan mereka di atas niat-niat mereka. Kalau azab itu sudah ya, mesti akan datang secara umum, meskipun di antara mereka ada orang-orang soleh. Tapi nanti Allah SWT membangkitkan menurut niat-niat mereka. Jadi kalau azab sudah turun itu, makanya kita kalau satu kaum itu sudah berbuat jahat, mujrim kepada Allah SWT, maka sebaiknya kita keluar dari kaum itu. Karena ketika azab turun, Allah nggak akan memisahkan itu, pasti akan azabkan semua, azab kena semua. Apalagi kalau sudah mengidharkan kekurang ajarannya kepada Allah SWT, nantang sama Allah SWT. Jadi kalau ada satu pemimpin satu kaum itu sudah nantang Allah Ta'ala, segera antum keluar. Nggak lama itu, nggak lama sih diadab. Lihat adab-adab yang sekarang terjadi ini kan sebab-sebabnya kan sudah mulai dohir, mendohirkan kekurang ajarannya kepada Allah SWT, menantang Allah SWT. Allah melarang khamr, mereka malegal kan ngomong. Azab Allah Ta'ala semalam. Nggak perlu lama Allah Ta'ala kalau azab itu. Baktah, cepet, tiba.
Riwayat yang lain hampir sama menjelaskan tentang hal ini. Ya. Suatu ketika dari Ummu Salamah radhiyallahu an, qalat. Ummu Salamah siapa? Zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus tahu ini. Qalat, beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustaji'an fi baiti, ikhtafaza jalisan wa huwa yastarji. Satu ketika kami bersama Rasulullah SAW, kata Ummu Salamah, tiba-tiba Rasulullah itu dalam keadaan berbaring awalnya, mustaji'an, kemudian ikhtafaza jalisan, kemudian langsung dia bangkit duduk gini, dengan sesuatu yang membuat beliau terperanjat. Wa huwa yastarji, kemudian beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ini besar ya kalau begini besarnya. Faqalat bi abi wa anta wa ummi. Kemudian beliau mengatakan dengan bersumpah ya, dengan bapakku dan bi abi anta wa ummi, dengan bapakmu, bi abi anta wa ummi ya. Bersumpah dengan kedua orang tuanya. Masa'nuka ya Rasulullah? Tastarji, apa yang menyebabkan kamu wahai Rasulullah ketika engkau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian beliau mengatakan qala jaisun min ummati. Kalau tadi apa bahasanya tadi apa? Min ummati kan ya. Sekarang ini lebih jelas lagi. Jaisun min ummati yaji'una min qibali Syam ya'ummuna bil baiti li rajulin yamna'uhu Allahu minhum. Nanti saya melihat jaisun min ummati, pasukan dari umatku mendatangi seseorang yang datang dari yaji'una min qibali Syam, yang datang dari arah Syam, ya'ummuna bil baiti, mereka akan menyerang al-bait, al-Ka'bah, dalam rangka untuk memerangi li rajulin yamna'uhu Allahu minhum, yang Allah akan menjaganya daripada mereka, daripada Jais yang akan memerangi seorang laki-laki tadi. Jaisun min ummati. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah jelas tampak badannya, Al-Mahdi jelas dia dohir. Tapi ada Jais min ummat itu tentara, sepasukan tentara dari umatku yang asalnya dari arah Syam. Oh, bayang. Mengerikan nanti fitnahnya ini belum dahsyat, bentar lagi bilangnya lebih dahsyat lagi. Ada arah Syam, masa bahasa Al-Asad yang ujung. Hah? Jadi yang menyerang Al-Mahdi bukan yang mengawali penyerangan terhadap Al-Mahdi bukan daripada orang kafir asli. Enggak ada tiba-tiba marinir Amerika datang ke Madinah, Mekah, enggak ada. Peperangan mereka nanti di Syam, di Dabik. Gitu. Yang datang pertama memerangi Al-Mahdi adalah apa? Pasukan kaum muslimin. Ini fitnah kalau kita nggak memahaminya. Pemberontak. Kan begitu bahasa sederhananya, kan begitu. Wujudnya sebagai pasukan pemberontak. Sehingga ada pasukan itu merasa berhak untuk memerangi. Ada arah Syam. Masya Allah. Hatta idza kanu bil baida, apabila ketika mereka sudah sampai bil baida, satu tempat yang namanya Baida, min Dzul Khulaifah, di satu tempat di sekarang ini namanya Dzul Khulaifah, khusifa bi, mereka akan ditenggelamkan. Inna minhum min ajbar, sesungguhnya pasukan tadi itu adalah daripada orang-orang ajbar, jabarin, orang-orang apa? Ahlul zalim. Inna minhum min ajbar, diulang 3 kali Rasulullah SAW. Hadis rawahu Imam Ahmad. Yohanakumullah itu. Jadi ketika Al-Mahdi muncul itu tidak
Bukan orang kafir langsung yang akan menyambut kemunculan Al-Mahdi untuk memerangi, tetapi adalah pasukan kaum muslimin. Ini fitnah. Zaman fitnah ini ya begitu. Sehingga jangan kaget hari ini kaum muslimin saling fitnah. Al-Mahdi saja masih terfitnah dengan berupaya bentuknya diperangi oleh jayshul kaum muslimin. Hingga Rasulullah SAW merasa takjub, heran. Dan ini adalah musibah yang menyebabkan Rasulullah SAW istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mestinya itu kaum muslimin, pasukan kaum muslimin bergabung bersama tapi justru memerangi Al-Mahdi. Dan mereka berasal dari arah Syam. Maksudnya, kalau pegawainya orang-orang Amerika nggak mungkin nyerang Al-Mahdi. Awalnya loh ya. Jangan keliru, ini fitnahnya begitu. Hati kita harus senantiasa berhati-hati, punya masdar, punya sumber-sumber untuk berpegang di zaman gelap gulita, zaman fitnah ini. Hati-hati zaman fitnah ini. Kalau kita tidak tahu sumber atau pelita yang bisa kita bawa, yang akan menuntun kita di zaman gelap gulita ini, pasti kita akan binasa. Zaman kegelapan ini. Pasti orang-orang yang ahlul haq nanti disebutnya sebagai ahlul batil. Ahlul batil jadi ahlul haq. Sehingga ahlul batil memerangi Al-Mahdi. Yang disebut Al-Mahdi dalam pandangan mereka, Al-Mahdi adalah ahlul batil. Inilah syubhat di zaman fitnah, merubah sesuatu yang mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi mungkar. Loyalitas kepada penguasa kufar itu menjadi hak, dan loyalitas kepada orang-orang mukmin itu adalah batil. Paham? Loyalitas kepada para penghasung kebenaran itu kebatilan, dan loyalitas kepada pengusung kebongkaran itu adalah kebenaran dan sunnah. Itulah yang terjadi hari ini kan. Syubhat ini sekarang aja udah terjadi, apalagi di zaman nanti lebih parah lagi. Apalagi nanti di zamannya Dajjal, lebih berat lagi. Kalau hari ini antum tidak bisa tampak sesuatu yang benar itu adalah benar, maka fal musibatu a'zam di zamannya Dajjal. Di zaman Dajjal lebih dahsyat lagi. Bahkan nanti ketika nanti kita mengkaji bab masalah Dajjal, ada seseorang yang tahu ketika bertemu dengan Dajjal, ya Dajjalul kadzdzab. Bayangkan, dia sudah mensifati Dajjal dengan al-kadzdzab. Dia tahu, ya Dajjalul kadzdzab, wahai Dajjal yang pendusta, yang kafir. Saya tahu engkau ini Dajjal pendusta yang kafir, tetapi saya datang kepadamu dalam rangka untuk mendapatkan roti yang engkau bawa. Karena Dajjal kan mau bawa roti. Di zaman paceklik, zaman musibah, kelaparan yang luar biasa, ya kan? Mulai, ini ilmunya sampai. Dajjal kadzdzab, tulisannya di batuknya di keningnya ini ada kaf, fa, ro, tahu dia dohir, ya kan? Tapi mereka tidak bisa menyelesaikan urusan hatinya. Ilmu saja nggak cukup. Hati itu juga menatanya di zaman fitnah. Karena kalau hati di zaman fitnah ini memang mainannya setan memang. Hati ini di zaman fitnah mainannya setan. Ketika kita mau memegang kebenaran itu, hati-hati. Bisikan pertama yang muncul adalah hati-hati. Halus. Kemudian proyeksinya macam-macam, hati-hati itu. Macam-macam dengan segala halnya. Untuk supaya bisa selamat dari apa? Covid alal jam. Dari jamur, dari kesusahan memegang kebenaran. Itu emang itu musibahnya di zaman fitnah itu. Allah.
mudah-mudahan Allah SWT menolong kita, karena tidak ada yang selamat di zaman fitnah ini kecuali orang-orang yang diselamatkan Allah SWT. Hanya di antara satu sunnahnya adalah kita suruh sering baca di zaman fitnah ini, fitnah kegelapan ini, fitnah Tuhaimah ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Melepaskan seluruh kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menyambung benang hidayah itu, tali hidayah terus masuk pada kita. Sehingga ketika kita memberikan syubhat itu langsung ada semacam perisai gitu, apa namanya bahasa. Ada yang menjelaskan dalam hati kita. Di antara yang lain dari Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udhu 'aidzan bil baiti fa yab'asu ilaihi ba'san fa idza kanu bil baida min al-ard khusifa bihim fa qultu ya Rasulullah fa kaifa biman kana karihan qala yukhsifu bihi ma'hum walakinnahu yab'asu yaumal qiyamati ala niyatihi. Hampir sama. Jadi dari Ummu Salamah, nanti ada seorang yang berlindung di Ka'bah. Kemudian mereka akan diserang oleh satu pasukan, ya. Apabila pasukan tadi sudah sampai di satu tempat yang namanya Al-Baida minal ard, di satu tempat di muka bumi ini namanya Al-Baida, ya. Husifa bihim, dia akan tenggelamkan. Ini hadis penenggelaman ini salah satu dari tanda besar hari kiamat yang 10. Ya. Salah satu dari 10 tanda besar yang 10 penenggelaman. Jadi kalau tanda ini sudah muncul, maknanya apa? Sudah mendekati hari kiamat kubro. Berarti rangkaian Al-Mahdi sendiri bukan alamatul kubro, alamatul sughra, tapi termasuk posisinya di asratus sa'ah. Syarat munculnya Al-Kubro. Kalau Al-Mahdi enggak muncul, Al-Kubro enggak muncul. Tapi beda dengan alamatul sughra. Alamatul sughra itu kapan saja bisa muncul, tapi tandanya kecil. Kapan saja bisa muncul, bisa di awal maupun ketika zaman alamatul kubra muncul, bisa muncul alamatul sughra. Tidak menetapkan waktunya, tempatnya biasanya. Tapi kalau syarat itu biasanya identifikasinya lebih jelas, tempatnya, waktunya. Karena akan mengiringi alamatul kubra. Karena nanti ada 3 khusif, ada penenggelaman 3. Yang pertama di Masyriq, kemudian di Maghrib, yang ketiga di Jaziratul Arab. Ya ini yang di Jaziratul Arab, di Baida. Kata para ulama, kalau peristiwa ini muncul, kalau antum dengar peristiwa ini sudah muncul, penenggelaman pasukan di Baitul Arab, Jaziratul Arab, di Baida ini, itu adalah alamat tanda yang paling mutawatir tentang kemunculan Al-Mahdi, bahwa Al-Mahdi sudah dibayar. Jadi kalau ini dengar Al-Mahdi, ini pasti Al-Mahdi sudah dibayar. Riwayat yang lain dari Ummu Salamah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulun ikhtalafa indal mautil khalifah, akan terjadi ikhtilaf, perseteruan, peperangan dalam riwayat yang tadi, inda mautil khalifah, di sisi meninggalnya seorang khalifah. Fa yakhruju rajulun min ahli Madinah hariban ila Makkah. Kemudian keluarlah seorang laki-laki dari ahli Madinah menuju Mekah. Hariban itu tergesa-gesa keluarnya. Fa ya'tihi nasun min ahli Makkah fa yakhrujunahu wa huwa karihun. Dia kemudian didatangi oleh penduduk Mekah untuk dibaiat, tetapi wahuwa karihun, tetapi Al-Mahdi enggan, nggak mau dibaiat. Zaman susah kok mau dibaiat. Rasanya begitu loh. Enggan karena khawatir tentang beban yang luar biasa. Bebannya umat zaman itu sudah, kalau umat sekarang aja bebannya luar biasa, apalagi umat zaman nanti itu yang akan muncul di Jaziratul Arab, di Mekah lagi. Wallahu a'lam.
Fayubai'unahu baina rukun wal maqam. Kemudian nanti dia akan dibaiat di antara rukun dan makam di depan Ka'bah. Wa yub'atsu ilaihi ba'sun. Kemudian ketika beliau ini sudah dibaiat di depan Ka'bah, ini hadis disingkat ya. Dalam hadis yang lain kan itu kejar-kejaran bahasanya. Ya. Ketika pertama dibaiat tidak mau. Lari ke Madinah lagi, diuber ke Madinah. Balik lagi ke Mekah. Di antara perjalanan Madinah ke Mekah, di satu desa, di satu tempat namanya, lupa saya namanya. Itu beliau diislam oleh Allah SWT dalam satu malam. Dibersihkan hatinya oleh Allah SWT. Kemudian beliau merasa lapang untuk menerima hakul wilayah. Wallahu a'lam. Wa yub'atsu ilaihi ba'sun. Kemudian berangkatlah sepasukan dari arah Syam, min ahli Syam, dari orang-orang Syam. Fayuhsawu bihimul baida. Kemudian mereka ini pasukannya akan ditenggelamkan di Ardul Baida. Bainal Makkah wal Madinah, di antara kota Mekah dan Madinah. Fa idza ra'an nasu dzalik, apabila manusia sudah mendengar hal itu, melihat hal itu, ya. Karena ini masyhur. Berarti kalau hal ini sudah terjadi, berarti apa? Al-Mahdi sudah dibaiat. Atahu Abdalus Syam, kemudian orang-orang terbaik Syam. Al-Abdalus Syam mendatanginya. Wa asaibu ahlul Iraq, orang-orang terbaik al-Iraq datang kepada beliau di Jazirah Arab. Fayubai'unahu bainal rukun wal maqam. Kemudian membaiat Al-Mahdi di antara rukun dan maqam. Jadi mereka orang-orang terbaik ahlu Syam dan ahlu terbaik ahlu Iraq, ashaibul Iraq datang ke Al-Mahdi, mendatangi mereka untuk berbaiat kepada Al-Mahdi. Tsumma yansha'u rajulun min Quraisy, kemudian muncul seorang laki-laki dari Quraisy, sama Quraisynya. Akhwaluhul kalab. Apa ya bahasa Indonesia? Akhwal itu khal, apa ya? Paman dari ibunya, ya. Jadi ada paman dari bapak, ada paman dari ibu. Paman dari ibunya itu, kalau orang Arab menyebut paman dari bapak kan am. Tapi kalau dari ibu khal. Akhwaluhu min kalb, dari Bani Kalb, dari Bani orang-orang Quraisy juga yang hijrah dari Jazirah menuju Syam. Kemudian di Syam itu mereka ini kebiasaannya menggembalakan kambing ternaknya itu dengan menggunakan anjing. Sehingga ketika mereka sudah di Syam dijadikan kunya, julukan, ya, dengan Bani Kalb. Orang-orang yang menggembala dengan anjing. Fayub'atsu ilaihim ba'san. Kemudian mereka menyerangnya dengan sebuah pasukan. Fayadharuna alaihim. Kemudian Al-Mahdi ini dimenangkan atas mereka. Wa dzalika ba'sul kalb. Yakni ba'sa, jadi pasukannya Bani Kalb. Wal khaybatu liman lam yashhad ghanibatun kalb. Maka sungguh rugi orang yang tidak melihat atau mendapati ghanimahnya dari Bani Kalb. Fayaqsimul mala wa ya'malu fin nasi bi sunnati nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ini membagikan harta, ya, harta yang dimiliki dari ghanimah tadi kepada manusia. Wa ya'malu fin nasi bi sunnati nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini menegakkan sunnah Rasulullah SAW dalam amal-amalnya. Wa yulqal Islam bi jiranihi fil ard. Kemudian, wa yulqal Islam bi jiranihi fil ardi fayalbasuna sab'a sinina thumma yutawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun. Kemudian beliau ini menyebarkan Islam ke seluruh penjuru bumi. Fayal basu sab'a sinin. Dia ini hidup selama sab'a sinin, 7 tahun. 7 tahun. Tsumma yutawaffa wa yusalli alaihi al-muslim. Kemudian beliau ini wafat dan disalatkan oleh kaum muslimin. Wa fi riwayatin ukhra 9 sinin. 9
tahun. Subhanallah, dari waktu yang ditunggu-tunggu lamanya luar biasa ini ternyata munculnya cuma 7. Jadi munculnya Al-Mahdi cuma 7 tahun. Tetapi itu bisa memenuhi keadilan di seluruh penjuru bumi. Luar biasa. Karena apa? Mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau keadilan, kita tidak ada kata lain kecuali kita harus tegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mengangkat kedzaliman, tidak ada kata lain kecuali tegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menimbulkan kemakmuran, keberkahan, tidak ada kata lain kecuali dengan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mengangkat keadilan dengan demokrasi, mengangkat keadilan dengan ini tidak akan bisa tegak keadilan, keberkahan, ya, hilangnya kezaliman, ya, keamanan kecuali dengan tegaknya syariat Islam kot saja, nggak ada yang lain. Mau buktinya? Banyak buktinya. Ketika syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tegak, ya, sebelum Rasulullah SAW tegakkan syariat Allah, ya, perjalanan dari Syam, dari Yaman ke Syam itu rampoknya tiap RT. Paham maksudnya? Keluar dari kabilah ini dirampok, keluar kabilah itu dirampok sama kabilah yang lain, terus gitu. Jadi kalau mau dagangan dari Yaman ke Syam itu bawa pasukan, kan? Tapi kata Rasulullah SAW nanti, siapa? Khabab, tidak salah. Kasusnya Khabab bin Arad itu. Ya Khabab, sungguh kamu kesusu ya Khabab, tergesa-gesa ya Khabab. Nanti kalau kamu kamu nanti pasti bisa menyaksikan seorang wanita keluar dari Yaman menuju Syam seorang diri dalam keadaan aman. Dan itu terjadi. Ya kan? Zaman Umar bin Abdul Aziz, satu orang gembala kambing. Dia biasa menggembala kambingnya. Saat ketika dia menggembala kambingnya itu, serigala itu bermain-main dengan kambing-kambing gembala itu dengan aman, nggak ada masalah. Tiba-tiba serigala ini langsung menerkam kambing. Langsung gembala itu tahu gembala lah. Gembala itu nggak sekolah. Gak lulus SAG, enggak, ya. Enggak lulus SAG, enggak IAIN, enggak, juga enggak LC. Ya kan? Tapi begitu gembala tadi itu serigala itu menerkam kambing yang digembalakannya, langsung dia istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Khalifah padahal tidak ada kabar Umar bin Abdul Aziz meninggal. Kenapa? Itu adalah representasi dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu khalifahnya meninggal, langsung keberkahan hilang. Subhanallah. Lalu berapa banyak keberkahan yang sudah kita dihilangkan Allah atas kita. Kita khalifah nggak punya, sultan nggak punya, amir loh nggak tuh. Mas'ul tidak punya, apalagi dari tingkatan paling tuh atas kan khalifah, kemudian sultan, kemudian amir, kemudian Mas'ul tidak punya. Jangan heran kalau keberkahan kita nggak ada, semuanya serba musibah. Keamanan dapat, bahkan rezeki. Ketika syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tegak, Allah sendiri yang berjanji, kan? Zamannya Umar Abdul Aziz itu bisa dibuktikan. Antum sekarang bisa searching di Google tentang bulir gandum di zaman Umar bin Abdul Aziz, yang sampai sekarang ada di Museum Cordoba, di kaca Museum Cordoba. Besarnya gandum, gabah lah bahasa saya. Gabahnya itu segini. Lah kalau 10 butir tok wis harga.
Nanti ketika kita nanti ngaji zaman Al-Mahdi tegak nanti, itu buah delima, ya di zaman itu buah delimanya dibagi dua, seret, ya kasih tombak, kan zamannya perang itu, pakai tombak setengah-tengahnya, bisa buat payung. Hah? Ya, ketika syarat Allah tegak, keberkahan luar biasa, keamanan luar biasa, keadilan merata di muka bumi. Bahkan nanti hewan-hewan ternak tidak saling menyerang, menerkam, membuas dengan, bahkan nanti anak bayi-bayi kita, kata Rasulullah SAW, hadisnya sahih, ya bermain dengan ular-ular berbisa dalam keadaan aman. Ketika syarat Allah Subhanahu wa taala tegak. Jadi jangan memimpikan keamanan, keadilan, kemakmuran tanpa syariat Allah Subhanahu. Nonsen. Kalau ada orang yang masih punya pikiran seperti itu, sungguhnya mereka adalah orang-orang jahil. Kalau ada ulama-ulama yang memberikan instruksi selain daripada ini, sungguh mereka adalah bagian dari ulama-ulama yang tertipu oleh subhat, ataupun tidak, kalau tidak mereka adalah tertipu dengan syahwat min ulama isyuk. Kalau tidak kena subhat mesti kena syahwat. Kalau kena subhat berarti dia tidak tahu, harus dijelaskan. Kalau subhat pakai apa? Pakai penebak kalau di rumah. Kalau di rumah pakai penebak. Tahu penebak nggak? Ngerti penebak? Orang Surabaya ngerti penebak ya? Ya itu aja. Karena syahwat itu nggak ada obatnya kecuali memang dihukum. Kalau nggak ngerti dikasih tahu. Kalau bandel dijewer. Ini sunnatullah. Sunnatullah, syariat Allah itu juga berlaku sunnah seperti keadaan manusia memperlakukan manusia. Nggak ada yang lebih, karena syariat Allah ini adalah fitrah. Orang nakal kadang-kadang, orang bodoh dia tahu, anak cilik jangan dipui, kasih tahu. Setelah beberapa kali kasih tahu dengan terbiak nggak mau, lain lagi mukul, tapi mukulnya jangan keras-keras, jangan di bagian yang membahayakan, ya kan gitu. Apalagi muka nggak boleh. Gitu memang sunnah itu. Kalau subhat itu diberitahu, kalau syahwat dipukul pakai penebak. Selanjutnya lebih besar ya lebih besar. Begitu. Disyaratkan sendirilah. Ikhwan rahimakumullah, saya kira cukup ya. Jadi tanpa syarat Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin ada keadilan, enggak mungkin ada keamanan, enggak mungkin ada kemakmuran. Dan inilah kewajiban kita atas orang muslim yang telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintahnya, kalau tanpa Al-Mahdi, tanpa bendera Rayatul Huda itu sudah keluar, Rayatul fayatuhu fayubayyi'una, datangilah dia dan berbaiatlah kepadanya, karena dia adalah bendera Al-Mahdi, Rayatul Huda, bendera kebenaran. Enggak pakai lagi walaupun habwan ala salji, walaupun kalian harus bersusah payah untuk sampai kepadanya. Dalam riwayat yang kemarin dari Ali bin Abi Thalib kepada Amir Ibnu Tufail, wahai Ibnu Tufail, kalau kamu dalam keadaan terborgol, ya, terkunci di satu kotak, pecahkan kotak itu supaya kamu bisa datangi. Kalau kamu tidak bisa pecahkan, gelundung, bahasa terus senantiasa bergolek, ya, supaya kotak itu pecah. Walaupun kalau kamu harus, meskipun kamu dengannya bisa menyebabkan kematian. Kalau kamu dengar itu. Ini perintahnya luar biasa. Tetapi orang sekarang nggak ada yang cerita tentang Khurasan, nggak ada yang cerita tentang Rayatul Sud. Padahal ini masdarul haq, sumbernya kebenaran di zaman fitnah. Ya itulah. Saya kira cukup bagi saya dan semua, mudah-mudahan paham semua ya, insyaallah. Ya, kewajiban kita tahu, hakikat kita tahu, hakikat kita hidup di dunia ini adalah ujian menyertai kebenaran atau kita meninggalkan kebenaran akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji. Ya mungkin kita hanya ngomong tok, tapi akan diuji.
Saya kira cukup. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati kita, menjelaskan, mengangkat subhat-subhat dari hati-hati kita dan pikiran kita kepada kebenaran, ya. Kemudian menampakkan kebenaran adalah kebenaran atas kita, dan kita sanggup untuk menetapi kebenaran tersebut, dan mengangkat kebatilan itu, dan menampakkan kebatilan adalah kebatilan, dan memberikan keberanian, kekuatan kepada diri kita untuk menjauhkan diri kita dari kebatilan. Dan Allah SWT senantiasa menjauhkan kita dari fitnah yang ada baik zahir maupun batin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.